Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali ini pemirsa kita akan belajar bagaimana ketika kita punya hajat kita bisa dapat dengan cepat itu hajat yang kita inginkan dengan kekuatan bersedekah. Saya ingin bertanya dulu pada bapak dan ibu semua, ya, kalau di pepatah menabung dari kita kecil sampai sekarang, pepatahnya gimana? Hemat maka kaya, terus sedikit demi sedikit gitu ya, lama-lama jadi bukit. Ada yang nggak jadi nih bukitnya, sedikit demi sedikit habis juga gitu kan, ada. Nah, kalau di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Di pepatah sedekah sedikit demi sedikit, di sininya langsung jadi bukit. Ya, tidak pakai lama. Ada sih cara cepat juga, bukan dengan cara sedekah, yaitu apa coba? Ngutang. Iya kan? Kita kredit gitu. Cepat dapatnya nggak? Cepat. Tapi kata siapa? Sebenarnya makin lama dapatnya. Masa bayarnya, masa paymentnya itu makin panjang. Kalau tadinya 4 bulan jadi 5-6 bulan. Karena ada bagi hasil atau bunga yang harus kita bayar. Di tahun 80-an ya, ada seorang anak yang dia tinggal sama dia punya nenek. Lalu dia ngadu sama neneknya, kepengen mainan seharga 14.000. Nah, ini mirip seperti kita ini, pengen rumah, pengen mobil, pengen pergi haji gitu kan. Ditanya nih sama neneknya, benar, lu pengen mainan itu? Iya, Mi. Kalau pengen ya lu nabung. Nabung? Iya, kalau nggak nabung duit dari mana? Ya udah deh. nah kalau pengen punya apa-apa nabung ya, betul nggak? Kira-kira seperti itu. Si anak ini karena merasa ini benar, sami'na wa ata'na. Bismillah dia nabung. Dia punya duit 500 sehari, punya uang jajan, lalu dia bisa tabung 100 rupiah per hari. Kalau nih anak nabung 100 rupiah per hari untuk mainan seharga 14.000, dia perlu perjalanan waktu berapa lama? Berapa? 140 hari. Dan inilah kita, Pak. Ada si fulan, si A, ada fulan si B. Dia pengen punya motor, lalu dia nabung nih 100. Begitu nyampe 1 juta, dia bawa ke showroom. Yang satu lagi nabung 1 juta juga. Tapi dia tidak bawa ke showroom karena dia melakukan apa yang dilakukan sama si bocah ini. Si B melawan. Nanti kita lihat hasil akhirnya akan beda. 100 per hari kalau nabung biasa 14.000. Dia butuh 140 hari. Kalau dia pengen lebih cepat bagaimana caranya? Dia double, 2 kali lipat. Iya kan? Kalau 200 per hari 70 ya. 70 hari. Kalau dia tidak nabung, di sini 28 hari. Kita lihat nih kekuatan sedekah yang mempercepat. Dan ini buat saya mengagumkan ini. Si anak nabung nih. Hari itu rupanya waktu dia ngadu hari Jumat. Hari dimana dia sekolah di madrasah libur. Zaman dulu Jumat libur. Minggu masuk. Dia mulailah nabung hari Sabtu. Sabtu ketemu Jumat. Berapa hari nih? 7 hari. 7 hari dia nabung 100 rupiah per hari, baru dapat berapa? 100. Udah dapat 700. Kira-kira titiknya baru di sini nih. Iya. Masih jauh apa udah dekat? Banget. Jauh. Jumat kedua, ini Jumat 0 nih. Ini Jumat 0, ini Jumat pertama itu kira-kira. Dia dipanggil sama neneknya.
Mam, Iya, Mi. sini lo. Celengan udah dapat berapa? Baru aja 7 hari paling-paling 700 perak. Coba bawa sini. Nenek ngomong begitu sama cucunya, lompat gak tuh si cucu? Lompat, seneng. Kenapa dia seneng lompat? Pasti ditambahin. Berapa nih kira-kira ditambahinnya? Kalau dia emang benar-benar 700? 13.300. Tapi ternyata dia salah, Pak. Ada berapa tuh di celengan? 700 perak. Ya udah sono kamu bawa ke pasar ya. Ke pasar. Iya, ke pasar. Dapat mainan apaan gue segini? Emang siapa yang nyuruh beli mainan? Umi lah nyuruh juga. Duit 700 itu beliin cabe, bawang, tomat. Salah, sini. Ya, makasih ya. Ini imam kecil nih meradang nih, hatinya meradang. Ngilu dia bilang. Ketika neneknya ngirit-ngirit bawang dia pengen teriak, itu duit gua tuh. Tapi karena dia sadar ini bukan duit dia, tapi duit neneknya, ya sudah, ikhlas sudah. Mau apa lagi? Coba, ini filosofinya indah ini, subhanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mintalah Allah ngajarin nih kita filosofi yang bagus, hikmah yang bagus buat kita. Udah dia redo dah, dia ikhlas. Ketemu Jumat siang itu Jumatan kan? Kalau dia muslim toh. Begitu dia Jumatan, habis Jumat, anak-anaknya tuh, cucu-cucunya dipersen sama neneknya. 200. Yang rajin masang karpet, ngegelar tikar, masang sound system, nyapu, ngepel, ngisi bak, dipersen. Termasuk si imam kecil ini. Yang lain begitu dipersen kabur. Dia enggak. Karena begitu mau kabur, ditahan sama neneknya. Mau kemana sih? Sini duduk dekat Umi. Bertanyalah sang nenek dengan pertanyaan yang males banget si imam kecil nih jawab. Apa kata neneknya? Gimana, Mam? Masih pengen mainan? Males dia udah jawabnya nih. Kenapa coba males? Gua jawab iya, ntar disuruh nabung. Ntar gua capek-capek nabung, disuruh beli cabai, tomat, sama bawang. Bismillah nih, dia nabung lagi. Nyampe Jumat yang kedua. Dia nggak mau ketemu sama neneknya. Dia kabur, ada neneknya di pinggir. Tapi emang rumahnya ya segitu-gitunya ya kan. Kelihatan sama neneknya. Dipanggil lagi, udah males aja udah. Mam sini, iya udah tahu. Datang dia langsung bawa tuh celengan. Mukanya lemes bener. Ini mie ada 700, beliin lagi cabai tomat bawang. Neneknya ketawa, beliin lagi di Umi cabai tomat sama bawang. Subhanallah. 7 hari yang kedua, 700 yang kedua. Siapa sangka ternyata cara neneknya ini adalah cara yang paling cepat yang harus kita ikuti. Kalau nabung biasa, ya 140 hari. Tapi ketika dia nabung, cuma nabungnya di jalan Allah, ternyata dia hanya perlu waktu 2 minggu. Selebihnya perkara delivery ordernya saja nih. Ini udah selesai nih, sudah done. Di Jumat yang kedua sudah selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai? Oh, rupanya setiap Jumat pagi dia punya keluarga selalu memasak lebih untuk mereka yang sholat Jumat di masjid. Buat khatibnya, buat ustadznya, buat imamnya, buat jamaah, buat merbot yang tahu dia masak. Neneknya meminta, lo nabung dong, tapi jangan nabung buat beli mainan. Kenapa? Kasihan lo lama. Lo nabung juga buat apa? Buat sedekah. Orang Betawi zaman dulu ada namanya sedekah Jumat, Pak. Bukan cuma orang Betawi ada ini. Orang Jawa, orang Manam ada tuh yang meyakini bahwa Sayyidul Ayyam, Ayyamul Jum'ah itu ada yang istimewanya.
Ini di sini nih, di berbagai kitab ada nih fadilah yaumul jum'ah. Di antaranya adalah kita bersedekah di hari itu. Jadi ada orang yang rela nungguin Senin ya, sampai Jumat, begitu Jumat pagi ditebok. Ditebok tuh dia punya celengan buat dihabisin di Jumat pagi. Kita nggak begitu, kita nungguin ntar belum puasa. Iya, begitu belum puasa baru kita bagi. Ada yang begitu, tapi insya Allah wajah-wajahnya wajah-wajah ahli sedekah insya Allah. Kita lihat nanti habis ini ahli sedekah. Kenapa saya bilang kok Jumat kedua udah udah selesai dia? Ingat matematika sedekah, siapa yang memberi 1 dibalas berapa? 10. 7 hari 700. Berapa rewardnya dari Allah? 7.000. Kenapa kau bisa dapat 7.000? Loh, 700 ini neneknya membelikan itu cabai, tomat, sama bawang yang dilebur jadi satu di makanan itu. Berarti kan buat sedekah nih. Sedangkan apa janji Allah? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ini surah Al-Baqarah ayat 272. Apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan dari kebaikan bukan buat orang lain, buat diri kamu, ya. Kelihatannya beli apa nih? Cabai, tomat, bawang. Tapi sesungguhnya di mata Allah, indallah, yang si anak ini beli, si imam ini beli apa coba? Nih, mainan seharga 14.000. Dia cicil. Wa ma tunfiqu min khairin, yang keduanya nih. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lihat, imam berharap neneknya menggenapkan 13.300. Dia serahkan uang ini ke neneknya, berharap neneknya mengembalikan lagi ke dia supaya genap 14.000. Kalau filosofi ini dipakai di ilmu sedekah, dia serahkan kepada Allah, nih, yuwaffa ilaikum. Yang ini Allah yang akan menggenapkan. Wa antum la tuzlamun, kalian tidak akan pernah dirugikan kata Allah. 7.000 di Jumat pertama kalau saya break begitu, udah nyampe belum ke 14.000? Ini masih di tengah nih. Udah nyampe belum? Belum, masih separuh perjalanan. Saya perlu mengingatkan kepada Anda pemirsa, di sisi inilah kadang-kadang kita kurang sabar. Kurang sabar. Sering saya diprotes sama orang. Mana nih Ustaz? Ngomong doang sebakul. Katanya kalau sedekah set dapat. Cuma di sinetron. Buktinya saya bukan enggak loh, belum nyampe. Lalu ada orang mundur. Begitu mundur kita dapat enggak? Dapat, Pak. Tapi bukan yang 14.000 dong. Yang berapa kita dapatnya? 7.000. Cuman karena kita punya mata hanya tertuju ke 14.000, ini 7.000 nggak kelihatan begitu. Paham gak kira-kira? Subhanallah. Di close sama Allah. Allah melihat kita nggak ada tanda-tanda meneruskan riadoh nih. Cuma sampai situ. Ya udah Allah tutup. Ya udah bagi dah. Ya udah merasa cukup bagi. Tapi kalau mata ini hanya tertuju pada 14.000, ini Allah close cuma di 7.000. Neneknya kemudian ya di Jumat yang berikutnya mengambil lagi nih tuh 700 yang kedua. Nyampe nggak? Nyampe. Kalau sudah nyampe judulnya apa? Wa antum la tuzlamun, kata Allah, kalian tidak pernah akan dirugikan. Di Jumat yang berikutnya, nih Jumat yang ketiga ada peristiwa yang disebut dengan ar-rizq min haitsu la yahtasib. Dia rupanya si imam ini bersaudara 3 yang sepantar. Imam sebutlah begitu ya, mursyid gitu ya, nama Syuaib. Dia belum ada yang jadi haji nih, masih kecil. Rupanya ini beda nenek. Si imam nggak disunat, si Syuaib nggak disunat, yang disunat mursyid. Nah sekarang kita periksa udah belum nih? Mana mursyid, mana mursyid? Belakang jauh banget. Kalau sekarang haji mursyid ya kan, dulu masih mursyid. Subhanallah, ibu bapak yang mata Allah, mursyid disunat, layak nggak dia dapat kado? Pantas nggak dia dapat kado? Lo memang haknya, karena itu disebut dengan sohibul
hajat. Tapi yang luar biasa, imam yang kagak disunat dapat juga kado itu. Kenapa dia layak dapat kado itu? Karena di mata Allah dialah sahibus shadaqah. Assalamualaikum. Salam. Mana nih? Ada tamu jauh ya. Iya nih, mana si Oleh sama si Mamat nih? Si Oleh mah itu ada. Tahu si Mamat mana tidur kali? Gimana? Disunat sakit nggak? Soalnya ini ada hadiah buat kamu. Ini ada soalnya. Ini buat Kan kalau disunat dapat hadiah, Lek. Enak tuh ya dapat hadiah. Si Mamat Mana kemana ya? Mama lagi tidur. mau tidur sekalian nitip aja. Kalian sebut amat ya. Oh iya nih, ada satu lagi nih buat si Imam. Si Imamnya kemana, Mak? Tuh pergi main dulu dah. Oh tuh dia tuh nomor. Main. Mana? Assalamualaikum. Wah, makin gemuk aja ini. Oh udah santai. Nah, ini hadiah dari Om dan Tante buat Imam. Wah, Imam kita dapat hadiah. Maka kita lihat nih di si A si B. Si A nabung nih, deng. Begitu nyampe 1 juta dia bawa ke showroom. Si B nabung juga, tapi nabungnya bagaimana? Sama nih seperti si Imam tadi. Bulan ini 200.000, ya 100.000 dia sangkutin di musola. 100.000 Senin buka puasa di kantornya dia beliin makanan secukupnya itu 100. Besoknya lagi dia ketemu security anaknya, ketemu klinis servis anaknya di persen mendini Pak 50-50 buat anak bapak. Nabung juga nggak? Nabung. Di mana nabungnya? Di Allah. Kalau di sini Allah nggak mau terlibat, di sini Allah mau terlibat. Yang disebut dengan yuwaffa ilaikum. Kalau di sini si A perlu jalan ke showroom, di sini Allah menjamin. Udah, biar aku yang antar. Kita udah mesen, udah bayar, diantar nggak barangnya? Buktiin tuh. Pengen pergi haji 50 juta, taruh di depan. Your dream put depan. Taruh di depan. Kemudian kita jalan menuju dia, tapi jangan lewat konvensional punya. Kalau 50 juta, you bisa nabung 200.000 sebulan. 2 tahun Pak, Bu, 2 tahun. We only need 2 years na selesai itu. Dari mana kok bisa 2 tahun Ustaz lo? Gampang hitungnya. 200.000 ya toh? Kali 12 kali 2 kali 10 48 juta Pak. Right? Kalau nabung biasa, nabung biasa bukan 48, baru 4,8 karena tidak ada pengali 10-nya. Tapi kalau di jalan Allah kali 10 nyampe di 48 juta. Lu percaya lu bisa pergi haji, lu nggak percaya lu kafir. Oh iya, Allah yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih 1 dibayar 10. Kalau nggak percaya apa coba? Lah kafir. Beda nggak mau melakukan sama nggak percaya lain. Kalau nggak mau melakukan, pilihan Anda. Tapi kalau nggak percaya, sampai tidak percaya. Tapi saya bilang rugi lah kalau nggak percaya. Rugi. Allah kasih enteng ini jalan. Yang tadinya nggak punya mantu, punya mantu. Yang tadi nggak punya adik ipar, punya adik ipar. Subhanallah, adik ipar di tahun kedua jadi orang. Begitu jadi orang, Kang tahu dia berangkat nih semua kakaknya pergi haji, termasuk kita. Apakah itu terjadi kebetulan? Maaf Bu, nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan Allah yang Maha tahu Pak. Pemirsa tahu deh sekarang bagaimana caranya kalau hajat mau tercapai. Banyakin sedekah, insya Allah Allah akan nyampein semua hajat kita. Tinggal kita dah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita nggak percaya, ya sudah. Kita emang wayahnya miskin, wayahnya susah, wayahnya punya hajat nggak pernah tercapai. Wayahnya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.